Shalom. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Yohanes Merianto, MSI. Saat ini adalah Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Keuangan. Saya diminta untuk menyampaikan materi mengenai fungsi dan kedudukan organisasi perguruan tinggi di Universitas Kristen Artawacana dalam rangka Pekan Ordik Mahasiswa Baru Universitas Kristen Artawacana 2020-2021. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan definisi. Yang pertama, yang disebut dengan pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program pascasarjana, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Nah, dalam hal ini adalah Universitas Kristen Artawacana yang didirikan oleh Yayasan Universitas Kristen Artawacana. Universitas Kristen Artawacana sendiri didirikan oleh 2 gereja pendiri, yaitu Gereja Masehi Injili di Timor, Gemit, dan Gereja Kristen Sumba, GKS. Yayasan Universitas Kristen Artawacana adalah pemilik dari universitas ini, yang secara struktural mereka memiliki 3 organ, yaitu Badan Pembina atau disebut dengan Pembina Yayasan Universitas Kristen Artawacana, lalu Pengurus Universitas Kristen Artawacana, dan Pengawas Universitas Kristen Artawacana. Nah, di bawah yayasan ada pimpinan universitas, yaitu adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi yang terdiri dari rektor dengan wakil rektor. Di Universitas Kristen Artawacana, wakil rektor ada 4, 1 bidang akademik, 2 bidang administrasi keuangan, 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, dan yang keempat bidang hubungan dan kerjasama. Nah, di samping itu ada juga yang disebut dengan Senat Universitas. Senat Universitas ini adalah badan normatif tertinggi di Universitas Kristen Artawacana dalam bidang akademik. Kemudian ada juga komponen yang disebut dengan dosen, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Unsur perguruan tinggi yang lain adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah peserta didik pada Universitas Kristen Artawacana. Alumni adalah lulusan Universitas Kristen Artawacana. Lalu ada pula yang disebut dengan Sivitas Akademika. Ini adalah masyarakat akademik yang terdiri dari unsur dosen dan unsur mahasiswa Universitas Kristen Artawacana. Kemudian kita juga mengenal apa yang disebut dengan statuta universitas. Nah, statuta universitas adalah peraturan dasar pengambilan suatu perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan UKAW. Kemudian ada pula yang disebut dengan kurikulum pendidikan tinggi. Ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Nah, kemudian saya akan coba masuk ke dalam organisasi UKW. Nah, di Universitas Kristen Artawacana ada 6 fakultas dengan 22 program studi dan 1 program pascasarjana dengan 2 program studi. Universitas Kristen Artawacana mempunyai tugas pokok
sebagai penyelenggara pendidikan, penyelenggara penelitian, penyelenggara pengabdian masyarakat, penyelenggara pembinaan sivitas akademika, penyelenggaraan kerjasama dalam rangka pengembangan universitas, dan penyelenggaraan manajemen universitas yang berorientasi kepada peningkatan mutu, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, kompetitif, efisien, dan efektif. Organisasi di UKAW kita bisa bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan Badan Penyelenggara Universitas. Dalam hal ini yang disebut dengan Yayasan Universitas Kristen Artawacana. Yang ada 3 organik di sana. Yang satu adalah sebagai pembina, kemudian yang kedua adalah pengurus, dan yang ketiga adalah pengawas. Masing-masing disebut sebagai pembina Universitas Kristen Artawacana, pengurus Universitas Kristen Artawacana, dan pengawas Universitas Kristen Artawacana. Dan dalam fungsi sehari-harinya, maka yang langsung berkenaan dengan universitas adalah pengurus Universitas Kristen Artawacana. Di bawah Badan Penyelenggara Universitas, kita mengenal ada organisasi Universitas Kristen Artawacana. Ada 6 unsur di dalamnya. Yang pertama yang disebut dengan pimpinan universitas. Ya, tadi secara definisi pimpinan universitas adalah rektor dan wakil rektor. Kemudian ada dewan penyantun yang bertugas untuk melengkapi, membantu penyelenggaraan kegiatan universitas. Kemudian ada senat universitas, ada 3 bidang di dalamnya. Ada bidang pendidikan, terdiri dari program studi, fakultas, dan program pascasarjana. Lalu ada bidang penelitian, di dalamnya menyangkut aktivitas yang dikoordinasi oleh lembaga penelitian. Kemudian ada bidang pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga pengabdian masyarakat. Kemudian bidang yang keempat adalah unsur pelaksana administrasi. Dalam hal ini kita mengenal sebagai biro, yaitu ada 2. Pertama adalah Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi atau disingkat dengan BAAK PSI. Dan yang kedua adalah Biro Administrasi Umum dan Keuangan yang disingkat BAUK. Unsur yang kelima adalah unsur pelaksana penjaminan mutu, yang di dalam universitas ini diselenggarakan oleh lembaga penjaminan mutu. Ya, unsur organisasi yang keenam adalah unsur penunjang, terdiri dari unsur pelaksana teknis atau UPT dan unsur penunjang pendidikan atau UPP. Oke, contoh untuk unit pelaksana teknis adalah yang disebut dengan UPT MPK, yaitu UPT Mata Kuliah Umum dan Pengembangan Kepribadian, UPT LKK, UPT Layanan Kerohanian dan Konseling, UPT LTI, UPT Layanan Teknologi dan Informasi, UPT Perpustakaan, UPT Laboratorium Eksakta. Sedangkan contoh dari unit penunjang pendidikan terdiri dari UPP Bengkel Pertanian, UPP Laboratorium Bahasa, UPP Bantuan Hukum, UPP Asrama Mahasiswa. Oke, sekarang saya mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai fungsi dari setiap unsur organisasi yang ada di Universitas Kristen Artawacana. Yang pertama dari unsur pimpinan universitas. Unsur pimpinan universitas adalah rektor dengan wakil rektor. Nah, rektor adalah pemimpin tertinggi di universitas yang bertugas memimpin penyelenggaraan seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pembinaan terhadap tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, serta hubungan
dalam lingkungan, baik ke dalam maupun keluar. Dalam pelaksanaan tugasnya, rektor dibantu oleh wakil-wakil rektor, terdiri dari wakil rektor 1 bidang akademik, wakil rektor 2 bidang administrasi umum dan keuangan, wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, dan wakil rektor 4 bidang perencanaan, pengembangan, dan hubungan kerjasama. Rektor diangkat oleh yayasan setelah melalui pertimbangan senat universitas dengan masa kerja 4 tahun. Wakil rektor 1 bidang akademik, tugas utamanya adalah membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Wakil rektor 1 berfungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, berfungsi dalam pembinaan tenaga pengajar dan tenaga peneliti, berfungsi dalam mempersiapkan program pendidikan baru dalam berbagai tingkat dan bidang, menyusun program bagi usaha pengembangan daya nalar mahasiswa, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dengan lembaga di dalam dan luar negeri, dan bertanggung jawab dalam pengolahan data yang menyangkut bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta turut membantu dalam pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan. Wakil rektor 2 bidang administrasi umum dan keuangan memiliki tugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. Dalam fungsinya, wakil rektor 2 merencanakan dan mengelola anggaran, melakukan pembinaan kepegawaian dan kesejahteraannya, mengelola perlengkapan, bertanggung jawab terhadap pengurusan kerumah tanggaan dan pemeliharaan ketertiban dan kenyamanan, bertanggung jawab dalam pengurusan ketatausahaan, menyelenggarakan hubungan masyarakat, dan mengolah data yang menyangkut bidang administrasi umum dan keuangan. Wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni memiliki tugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dalam pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan juga para alumni. Fungsinya adalah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan oleh seluruh staf pengajar dalam mengembangkan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa seperti seni budaya, olahraga, dan bidang tugas pendidikan tinggi lainnya, melaksanakan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa, melaksanakan usaha-usaha dalam rangka pengembangan daya nalar mahasiswa sesuai yang diprogramkan oleh wakil rektor 1 bidang akademik, melaksanakan kerjasama dengan semua pihak dalam setiap usaha bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat, dan usaha-usaha penunjang lain, menciptakan iklim pendidikan yang baik dalam kampus, dan membantu pelaksanaan program pembinaan, pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan yang tetap dilandasi oleh nilai-nilai Kristiani dan budaya serta tanggung jawab akademik. Wakil rektor 4 bidang perencanaan, pengembangan, perguruan tinggi dan hubungan kerjasama memiliki tugas membantu rektor dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan perguruan tinggi dan hubungan kerjasama baik ke dalam maupun keluar. Kemudian
Wakil Rektor 4 dalam hal ini juga mendapat tugas tambahan, yaitu membantu Wakil Rektor 1 di dalam koordinasi bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Wakil Rektor 4 memiliki fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan kerjasama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan internal maupun eksternal. Juga mendapat tugas untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dari WR1, WR2, dan WR3. Para wakil rektor sama seperti rektor diangkat oleh rektor dengan pertimbangan dari Senat Universitas dan persetujuan yayasan dengan masa kerja 4 tahun. Selanjutnya adalah Dewan Penyantun. Nah, Dewan Penyantun adalah badan kelengkapan universitas yang bertugas memberikan bantuan yang berhubungan dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan Universitas Kristen Artawacana. Anggota Dewan Penyantun adalah tokoh-tokoh masyarakat. Dewan Penyantun terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota dengan masa jabatan 4 tahun. Dewan Penyantun ini diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan rektor. Senat Universitas. Senat Universitas adalah badan normatif tertinggi yang berfungsi mempertimbangkan dan mengawasi kegiatan-kegiatan akademik kepada rektor dengan tugas-tugas pokok antara lain merumuskan kebijakan akademik dan program pengembangan universitas, merumuskan standar nasional pendidikan di universitas, memberikan pertimbangan atas usulan kenaikan jabatan akademik dosen pada tingkat lektor kepala dan guru besar, memberikan pertimbangan atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja universitas yang diajukan oleh pimpinan universitas sebelum disampaikan kepada yayasan, merumuskan rancangan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan kode etik universitas, menilai pertanggungjawaban pimpinan universitas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, memberikan pertimbangan kepada rektor dalam hal pengembangan dan atau pembubaran satuan organisasi, baik yang bersifat akademis, penunjang, atau pendukung, maupun usaha lain yang sesuai dengan tuntutan perkembangan. Selanjutnya memberikan pertimbangan kepada yayasan melalui rektor berkaitan dengan pengusulan calon rektor. Memberikan pertimbangan kepada rektor berkenaan dengan pengusulan calon wakil-wakil rektor. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika, memberikan pertimbangan dan pengukuhan doktor kehormatan, dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Senat Universitas itu terdiri dari unsur rektor sebagai ketua senat dengan anggota, wakil rektor, guru besar, para dekan, direktur para sarjana, kepala-kepala lembaga, dan para wakil-wakil dosen dari masing-masing fakultas dan pascasarjana. Anggota senat, wakil dari dosen itu ditetapkan oleh senat universitas, sedangkan sekretaris diambil berdasarkan keputusan senat universitas. Dan dalam pelaksanaan tugasnya, senat akan atau bisa membentuk komisi-komisi senat. Komisi itu bisa terdiri dari komisi akademik, komisi kerumah tanggaan,
Komisi Kemahasiswaan, Komisi Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama, Komisi Etika, dan komisi-komisi lain yang dianggap perlu. Sedangkan dari unsur pelaksana akademik, yang pertama adalah fakultas. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengorganisasi dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam jenjang pendidikan diploma, sarjana, dan profesi. Universitas Kristen Artawacana memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Pertanian, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Secara keseluruhan, fakultas yang ada di lingkungan Universitas Kristen Artawacana memiliki 12 program studi. Pada fakultas, organisasinya terdiri dari dekan dan para wakil dekan, 1 bidang akademik, 2 bidang administrasi umum dan keuangan, 3 bidang kemahasiswaan dan alumni. Selain itu, ada unsur senat fakultas, lalu ada program studi, ada laboratorium, studio atau bengkel, ada kelompok dosen, tata usaha, dan unit penunjang pembelajaran. Pimpinan fakultas, yakni dekan, itu diangkat dan bertanggung jawab kepada rektor. Begitu juga dengan para wakil dekan, itu diangkat oleh rektor dan bertanggung jawab melalui dekan kepada rektor dengan masa kerja 4 tahun. Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, membina tenaga dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Para wakil-wakil tadi sesuai dengan bidangnya akan membantu dekan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melekat pada wakil dekan 1, menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan melekat pada wakil dekan 2, melaksanakan kegiatan pembinaan, penalaran, minat bakat, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan juga alumni melekat pada wakil dekan 3. Organisasi lain yang ada di tingkat fakultas adalah senat fakultas, yang tugas dan fungsinya kurang lebih sama dengan senat universitas sebagai badan normatif tertinggi khususnya di bidang akademik yang ada di tingkat fakultas. Nah, sedangkan yang lain adalah yang disebut dengan program studi sebagai unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesi dengan seperangkat aturan akademik di bawahnya. Pelaksana lain dalam fakultas adalah yang disebut dengan program studi. Nah, program studi ini adalah pelaksana bidang akademik yang sesungguhnya menjadi kunci dari semua penyelenggaraan pendidikan di sebuah universitas. Program studi dipimpin oleh ketua program studi dan harus memenuhi syarat minimum yang harus ditempuh yang disebut dengan akreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, dan Dikti. Universitas Kristen Artawacana memiliki 12 program studi di bawah 6 fakultas yang seluruhnya terakreditasi B. Program studi
bisa dilengkapi dengan kegiatan dalam bentuk laboratorium, studio, bengkel, kebun percobaan, unit teknologi pembelajaran, gugus kendali mutu, dan program pengenalan lapangan. Ketua program studi bisa dibantu oleh sekretaris program studi dan kelompok dosen, tim kendali mutu, dan tadi yang disebut dengan unsur-unsur penunjang akademik, terdiri dari laboratorium, studio, bengkel, asrama, kebun percobaan, dan program pengenalan lapangan. Ketua program studi dan sekretaris program studi diangkat oleh rektor dan bertanggung jawab masing-masing terhadap unsur pimpinan. Sekretaris program studi bertanggung jawab kepada ketua program studi, ketua program studi bertanggung jawab kepada dekan dengan masa kerja 4 tahun. Universitas Kristen Artawacana sampai sekarang memiliki 12 program studi dari 6 fakultas yang ada, yaitu Fakultas Teologia memiliki program studi Teologi Agama Kristen. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki program studi Pendidikan Agama Kristen, program studi Pendidikan Bahasa Inggris, program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, dan program studi Pendidikan Biologi. Fakultas Hukum memiliki program studi Ilmu Hukum. Fakultas Ekonomi memiliki program studi Manajemen dan program studi Akuntansi. Fakultas Teknologi Pertanian memiliki program studi Teknologi Hasil Pertanian dan program studi Keteknikan Pertanian. Dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan program studi Manajemen Sumber Daya Perairan dan program studi Teknologi Hasil Perikanan. Selain pada tingkatan fakultas, UKAW juga memiliki program pasca sarjana yang memiliki 2 program studi, Magister Teologi dan program studi Magister Kepemimpinan Kristen. Keseluruhan dari fakultas dengan program studinya tadi terakreditasi B. Berikutnya adalah unsur-unsur pelaksana akademik yang kita sebut sebagai lembaga. Pertama adalah pada bidang penelitian, yakni lembaga penelitian. Yang kedua pada bidang pengabdian masyarakat, yakni lembaga pengabdian masyarakat. Dan yang ketiga adalah bidang penjaminan mutu melalui lembaga penjaminan mutu. Lembaga penelitian atau yang disebut dengan Lemlit adalah unsur pelaksana akademik di Universitas Kristen Artawacana yang menyelenggarakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar nasional penelitian. Lemlit, begitu biasa disebut, dipimpin oleh seorang kepala lembaga dengan sekretaris lembaga. Lemlit mengkoordinasikan, memantau, dan menyelenggarakan serta menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pusat-pusat penelitian dan fakultas. Pimpinan Lemlit diangkat oleh rektor untuk masa kerja 4 tahun. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau LPM adalah unsur pelaksana akademik di Universitas Kristen Artawacana yang menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. LPM dipimpin oleh kepala lembaga dan seorang sekretaris. LPM mengkoordinasikan, memantau, serta menyelenggarakan dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh pusat-pusat pengabdian masyarakat dan fakultas. Pimpinan LPM diangkat oleh rektor untuk masa tugas 4 tahun. Lembaga penjaminan mutu bertugas untuk menyelenggarakan
pengawasan mutu dari semua elemen yang ada di tingkat universitas, khususnya pada bidang akademik. Penjaminan mutu dipimpin oleh seorang kepala lembaga dan sekretaris lembaga. Pimpinan lembaga penjaminan mutu diangkat oleh rektor untuk masa tugas selama 4 tahun. Unsur pelaksana yang ada di Universitas Kristen Artawacana yang lain adalah unsur pelaksana administrasi atau yang disebut dengan biro, yakni satuan pelaksana administrasi di bawah rektor. Biro berfungsi dalam menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh kelembagaan dan sivitas akademika yang ada di Universitas Kristen Artawacana, meliputi administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan, administrasi umum dan keuangan, administrasi perencanaan, dan sistem informasi kepada seluruh unsur di lingkungan universitas. Di Universitas Kristen Artawacana ada 2 biro. Yang pertama adalah Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi atau yang disingkat dengan BAAK PSI, dan Biro Administrasi Umum dan Keuangan atau disebut BAUK. BAAK PSI ini bertanggung jawab dalam aras universitas dalam bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, registrasi, statistik, perencanaan, kerjasama, dan sistem informasi. Ada 4 bagian yang ada di dalam BAK PSI, yaitu bagian akademik, mengurusi urusan admisi, registrasi, nilai, transkrip, dan ijazah. Bagian perencanaan, statistik, dan sistem informasi. Bagian administrasi kemahasiswaan dan alumni, dan bagian hubungan dan kerjasama. Sedangkan di BAUK ini bertanggung jawab pada aras universitas dalam bidang administrasi umum, keuangan, ketatausahaan, kerumah tanggaan, perlengkapan, hukum, ketatalaksanaan, serta kepegawaian. BAUK memiliki bagian administrasi umum, kepegawaian dan hukum, bagian keuangan dan akuntansi, dan bagian aset, keamanan, pertamanan, dan sisi lain yang ada di lingkungan Universitas Kristen Artawacana adalah dari unsur penunjang, terdiri dari 2, yaitu unit pelaksana teknis dan unit penunjang pendidikan PP. Contoh untuk UPT yang penting adalah yang pertama adalah yang disebut dengan UPT MPK, yaitu unit pelaksana teknis mata kuliah umum dan pengembangan kepribadian, di mana UPT ini bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang lintas fakultas dan lintas program studi untuk mata kuliah tertentu seperti agama Kristen, etika Kristen, Pancasila, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, ilmu sosial budaya dasar, dan manajemen studi pedesaan. Yang berikutnya disebut dengan UPT LKK, unit pelaksana teknis, layanan, kerohanian, dan konseling. LKK bertugas membina spiritual, kerohanian, dan bimbingan konseling yang ada di Universitas Kristen Artawacana. Contohnya adalah kegiatan ibadah yang wajib diikuti oleh dosen dan tenaga kependidikan pada setiap hari Senin. Berikutnya adalah yang disebut dengan UPT PLTI, unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan teknologi dan informasi, seperti
layanan komputerisasi, layanan internet, penyelenggaraan sistem informasi, dan komunikasi. Berikutnya adalah UPT Perpustakaan, unit pelaksana teknis bidang perpustakaan, yang bertugas mengelola pelayanan perpustakaan di seluruh Universitas Kristen Artawacana. UPT Perpustakaan biasanya disebut sebagai perpustakaan induk karena pada program studi di bawah setiap fakultas biasanya juga memiliki unit perpustakaan kecil. Berikutnya adalah UPT Laboratorium Eksakta, unit pelaksana teknis Laboratorium Eksakta yang bertugas melayani praktikum dan penyelenggaraan yang terkait dengan kegiatan penelitian pada program-program studi, khususnya adalah program studi eksakta seperti pada Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan program studi pendidikan biologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang melaksanakan setiap UPT adalah para kepala UPT yang bisa saja dibantu oleh unsur yang terdiri dari sekretaris atau pegawai di mana pimpinannya diangkat berdasarkan SK Rektor dengan masa tugas 4 tahun. Unit penunjang yang lain yang disebut dengan UPP, unit penunjang pendidikan, ini terdiri dari UPP Laboratorium, Perpustakaan, Perbengkelan, Bantuan Hukum, dan Asrama Mahasiswa. Tadi yang saya sebut UPP Laboratorium ini biasanya ada pada tingkat program studi atau fakultas. Begitu juga tadi perpustakaan kecil itu ada di tingkat program studi atau fakultas. Perbengkelan, kita memiliki perbengkelan mekanisasi pertanian yang ada di bawah Fakultas Pertanian. Sedangkan UPP Asrama Mahasiswa di lingkungan Universitas Kristen Artawacana sementara ini hanya disediakan khusus untuk mahasiswa Fakultas Teologi, khususnya bagi mereka yang baru masuk selama 4 semester pertama itu wajib untuk tinggal di asrama, dan pada mahasiswa yang memasuki penulisan skripsi itu juga diwajibkan masuk di asrama mahasiswa. Sebagai penutup, di luar dari tema atau topik yang saya sampaikan, fungsi dan kedudukan organisasi perguruan tinggi di Universitas Kristen Artawacana, perlu saya informasikan bahwa Universitas Kristen Artawacana memiliki 2 lokasi besar. Yang pertama yang ada sekarang adalah kampus di Oisapa dengan luas kurang lebih 14,5 hektar. Dan yang kedua, kampus pengembangan yang dalam perencanaan itu ada di Tanah Merah. Itu juga luasnya kurang lebih 14 hektar. Ke depan Universitas Kristen Artawacana akan mengembangkan diri di 2 kampus ini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Secara detail nanti bisa dilihat dari materi yang bisa diunggah atau di-download. Selamat berkuliah di Universitas Kristen Artawacana. Tuhan memberkati. Salam.